welcome to my channel. Oke, heboh banget. 2 hari yang lalu muncul tanda kiamat di Israel. 2. Memang kiamat itu kita tidak tahu kapan datangnya, tapi sudah ada tanda-tanda kecil ya dari CNBC. Dunia sempat dihebohkan oleh munculnya 2 tanda kiamat di Israel dan kepercayaan yang berbeda. Adapun tanda-tanda akhir zaman telah dituliskan di setiap kitab suci yang diakui di dunia. Setiap kemunculannya pasti menjedot perhatian para penganutnya. Lalu, apa saja 2 tanda kiamat yang menghebohkan tersebut? Ini cerita pakai berita ya. Santai aja. Ngeri juga ya. Kalau udah banyak tanda-tanda, jadi harus gimana? Yang gimana-gimana. Kita harus siap. Siapnya? Pikirin aja tentang semua agama yang kalian anut. Ya. Karena pasti berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah lahirnya sapi merah. Yang ini di Israel pada 2018 lalu. Berarti udah lama, tapi kok hebohnya sekarang ya? Kenapa? Terus dalam Yudaisme, kemunculan sapi merah merupakan tanda akhir zaman. Emang banyak sih ya tanda-tanda. Mungkin kalau dari kitab suci Al-Quran banyak, tapi kita yang viral di hari ini, tahun ini 2023 ini ya. Dikutip dari news.com, Template Institute di Yerusalem mengumumkan kelahiran anak sapi itu sapi merah berarti ya. Mengatakan bahwa anak sapi itu akan menjalani pemeriksaan ekstensif untuk menentukan apakah seluruh tubuhnya berwarna merah. Takutnya kan ada putih ya kan, jadi merah putih. Bendera kita. Adapun jika bayi sapi betina ditemukan atau bebas noda ya, tanda kutip bebas noda, institut akan menyatakan bahwa anak sapi tersebut, tanda kutip lagi, membawa janji untuk mengembalikan kemurnian Alkitab kepada dunia. Mungkin penganut Nasrani ya. Terlepas dari apakah tanda-tanda tersebut dapat diartikan secara harfiah atau tidak, baik dalam agama Kristen maupun Yudaisme, lembu merah merupakan pusat prediksi tentang akhir zaman. Oke. Setelah mengorbankan sapi merah, pembangunan kuil ketiga di Yerusalem dapat dimulai. Buset. Gimana menurut kalian? Ngerti gak? Kita baca artikel aja ya. Template Institute dan kelompok lain di seluruh dunia didirikan dengan tujuan membangun bait suci ketiga di Gunung Moria. Tahu Gunung Moria? Oke. Itu. Atau di Bukit Bait Suci. Nah, mungkin kalian yang lebih tahu silakan komen. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga nggak terlalu hafal ternyata. Lanjut, sapi merah adalah sapi yang dibawa kepada imam untuk dikorbankan. Nah, ini imam yang mana ini? Ya. Oke. Kaum fundamentalis Yahudi dan Kristen percaya bahwa begitu sapi merah lahir, mereka akan dapat membangun kembali kuil ketiga di Temple Mount di Yerusalem.
ketiga. Yang pertama, yang keduanya kalian hafal? Silahkan di komentar. Tapi untuk melakukan ini, mereka harus menghancurkan apa yang berdiri di atas bukit hari ini, Dome of the Rock. Apa itu Dome of the Rock? Sebuah kuil suci umat Islam. Ini hanya artikel ya. Oke. Kita lanjut. Robish Chain Richman, Direktur Temple Institute, percaya waktunya sudah matang untuk membangun kuil ketiga setelah kelahiran lembu merah. Kita belum tahu ya, soalnya masih pemeriksaan sih sebenarnya mah. Dalam Yudaisme Ortodoks arus utama, begitu kuil dibangun kembali, dunia akan menyambut kedatangan Mesias Yahudi, dan umat manusia kemudian akan menghadapi penghakiman terakhir. Wow, ngeri juga ya. Tetapi beberapa teolog mengatakan pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Tetapi beberapa teolog mengatakan pembangunan kuil ketiga terkait dengan hari penghakiman atau akhir zaman. Wah, kalau udah mulai buat kuil ketiga berarti harus real semua dong dari tanda-tanda itu ya. Nah, ini yang kedua, yang tadi tanda-tanda dari sapi merah atau lembu merah yang masih dianalisis ya. Yang kedua adalah munculnya foto yang dinarasikan sebagai bukti telah munculnya tanda-tanda kiamat di Israel. Kenapa di Israel semua ya, atau di Timur Tengah ya? Kenapa nggak di negara lain kelihatan gitu? Yang kedua itu adalah dabah ya, dabah. Kita artikan atau binatang ya, dabah itu ya, artikan berarti binatang yang dari bawah bumi yang muncul. Namun berbeda dengan kasus sapi merah yang benar-benar lahir dan diteliti. Berarti yang sapi merah itu masih diteliti sih. Kemunculan dabah ini ternyata merupakan hoax yang menyebar di dunia maya. Berarti hoax ya, bisa hoax juga ya. Jadi bikin heboh aja gitu ya, biar viral sih. Foto yang dinarasikan sebagai kemunculan dabah rupanya hasil dari tangkapan layar atau screenshot sebuah video berjudul, kalau aku kurang terlalu bahasa Inggris ya, The Mexican Mole Lizard, atau terusannya Animal of the Week dari Bingi Thomas. Jadi sebuah video berjudul ya. Hewan yang disebut dabah itu adalah Mexican Mole Lizard, kadal tanpa kaki. Nah, kalau kita ngeliat kan kadal itu berkaki 4 ya, pendek. Kalau ini panjang kayak ular tapi ada kakinya. Itu silakan fotonya dilihat ya. Mexican Mole Lizard memiliki nama ilmiah Bivalves bivolus yang habitatnya di air. Di air, katanya di tanah. Melansir laporan National Geographic, Bivalves bivolus sering ditemukan di Baja California, semenanjung Meksiko. Berarti jauh, bukan dari Israel, dari Meksiko. Kadal tanpa kaki ini biasanya berada di bawah tanah, jarang terlihat di permukaan.
Sandal tanpa kaki ini biasanya berada di bawah tanah, jarang terlihat di permukaan, panjangnya mencapai 25 cm. Segini kali ya. Sehingga dapat disimpulkan jika objek yang diunggah tersebut bukanlah foto dabah, dilansir dari detik.net. Oh, berarti bukan dari siapa tadi, foto dabah. Berarti kalian tahu dabah tuh kayak gimana ya? Mungkin boleh komentar lagi. Narasi tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam agama Islam, dabah diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat besar, kiamat kubro. Kalau kiamat kecil udah ngeri juga ya, kayak gempa bumi, tsunami, puting beliung. Kemunculan dabah sebagai tanda hari kiamat dinukil dari salah satu riwayat hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr. Masyarakat muslim meyakini dabah memiliki ciri-ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki. Oh, dabah itu jenis binatang melata ya, hewan berbulu dan berambut, memiliki 4 kaki. Kuda ya. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menyebut sebagai hewan berwajah manusia. Seperti di film ya. Berarti masih belum terlihat sih tandanya. Mungkin dari yang pertama kan nih heboh dengan 2 tanda lembu atau sapi merah, dan kedua dabah. Nah, dabah ini kan kemarin hoax ya. Jadi kesimpulannya masih belum. Mungkin kalau misalnya tanda-tanda kiamat itu sudah muncul, ya kita harus semuanya gimana, siap ya, harus siap. Tapi sebelum itu muncul, kita dengan agamanya masing-masing ya ibadah. Mungkin ibadah jasad aja belum cukup, tapi ibadah batin di dalam batin seperti itu ya, agar kita meninggalkan dunia ini dengan pahala amal yang bermanfaat. Itulah ilmu yang tertinggi. Terima kasih. Oke. Next video.